Prinsipnya kalau di susu kambing di awal kita beternak atau berbudidaya, ngurus hilirisasi ini kan peternakan kambing pernah bisa maju kalau susunya jualnya juga lancar. Nah, kita masih lanjut dengan Pak Win ini. Kalau tadi kita bicara bagaimana melahirkan atau mengembangkan beternak kambing perah, nah sekarang kita bahas hilirisasinya. Nah, di sini kita sudah lihat banyak ini yang segar, Pak ya. Ya, itu susu pasteurisasi. Pasteurisasi dengan bervarian rasa. Ya. Varian rasa ini gula aren ya. Ya, itu coklat. Coklat ya. Ya. Yang ini coklat itu melon. Yang ungu ini? Ungu itu anggur. Oh, anggur ya. Dan ada beberapa varian yang murni, ada stroberinya habis kebetulan. Nah, ini yang pasteurisasi, yang ini yang susu bubuk. Susu bubuk. Ada rasa aren, ada rasa jahe. Jahe original. Ya. 3 varian. 3 varian. Bahkan yang ini varian gula aren. Varian gula aren. Ya. Sudah lengkap perizinannya, ada NKP khusus untuk pakan dari ternak, BP POM halal. Wah, ya. Udah lengkap semua lengkap ya. Jadi siap masuk pasar modern. Dan sini juga di Telaga Rizki 21 PAM ini juga sudah banyak dikunjungi, menjadi objek edukasi edukasi eduwisata ya bagi pelajar-pelajar, mahasiswa bahkan umum untuk berkunjung. Ya, jadi mungkin kalau dari start awal ya Pak ya. Iya. Jadi start awal tuh hilirisasi ini sebetulnya dia sebuah proses yang berjalan begitu saja atas kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Setiap kesulitan datang menghasilkan produk baru. Kesulitan datang lagi, produk baru muncul baru lagi gitu. Jadi prinsipnya kalau di susu kambing di awal kita beternak atau berbudidaya, ngurus hilirisasi ini kan peternakan kambing pernah bisa maju kalau susunya jualnya juga lancar. Nah, padahal susu itu pada waktu itu hanya dikenal orang sebagai obat. Oh iya. Jadi susu itu kita dapat meledaknya waktu COVID ya. Begitu kemasannya hanya plastik, orang menganggapnya sebagai obat. Tapi tentunya segmennya terlalu kecil kalau menurut saya. Karena saking hebatnya kualitas susu kambing ini, kalau orang digunakan untuk batuk atau asma, bronkitis itu kan cepat sembuh. Betul. Nah, budaya kita itu kan kalau udah sembuh nggak beli lagi, Pak. Iya. Nah, kan itu kan. Jadi membuat segmen pasar itu kalau hanya untuk pengobatan dia terlalu tipis. Sehingga kita coba berkembang bagaimana nih kalau produk susu kambing ini dikonsumsi oleh segmen yang pengen menjaga kesehatannya. Segmennya tentunya akan lebih luas, kan gitu kan. Nah, continue. Tapi ada tantangannya, Pak. Tantangannya adalah bagaimana mengurus izin halal, mengurus izin NKV, pangan asal hewan, mengurus BPOM supaya kami bisa menghasilkan produksi susu olahan ini dengan kualitas terjamin dan baik. Nah, kemudian kami mencoba susu pasteurisasi seperti yang di botol ini, Pak. Nah, susu pasteurisasi ini kemudian kita kasih berbagai varian rasanya juga ada alasannya. Sebagian masyarakat sudah mengenal susu kambing dan pengen minum susu kambing. Tapi sebagian besar masyarakat minum susu kambing fresh itu geli. Betul ya. Betul. Akhirnya dia mindset yang dibawa di kepala itu bahwasanya susu kambing itu dirasa amis atau perengus atau kurang higien. Kemudian saya coba ini memang tidak ada rasa amis. Emang kamu silakan. Dan intinya ini Pak, itu memang proses dari merahnya Pak ya? Iya, betul. Varian rasa ini juga biasanya kan untuk anak-anak kecil lebih menyukai. Ya, mengkonsumsi itu kalau warnanya bagus dan semuanya ini higienis. Varian rasa yang ditambahkan ini kami bekerja sama dengan UMKM juga Pak. Jadi kami tidak pakai perisa untuk susu bubuk ini. Kalau susu bubuk rasa gula aren kami kerjasama dengan petani gula aren. Kalau rasa jahe dengan jahe extract yang dibuat oleh teman-teman gitu. Jadi kami bela beli sesama UMKM supaya kami bisa sama-sama tumbuh. Program Metro ini MB2 betul. Ini programnya Pemkot Metro luar biasa. Metro bangga beli luar biasa. Iya benar Pak. Untuk mengkristalkan susu segar ke susu bubuk ini kan menggunakan suhu yang bagaimana serendah mungkin supaya tidak terjadi kerusakan pada susu terlalu banyak. Nanti suhu yang kami gunakan ini kan hanya suhu pasteurisasi yang recommended, tidak terlalu banyak merusak nutrisi sampai dengan dia menjadi kristal.
Jadi bagaimana kalau ini masif di pasar modern maupun di retail-retail yang ada di Lampung, setidaknya ya produk Lampung ini memang dibuat untuk konsumsi masyarakat Lampung. Gitu kira-kira seperti itu. Nah kalau yang ini kan ada varian baru ini Pak ya? Ya. Ini termasuk baru ya? Baru. Yang Ya. pasteurisasi nih. Pasteurisasi siap. Nah kalau ini prosesnya lebih sulit atau lebih mudah ini? Kalau ini lebih cepat ya, karena pasteurisasi ini sifatnya tujuan utamanya adalah hanya dia untuk membunuh bakteri patogen pada suhu 70 derajat. Karena diharapkan di suhu 70 derajat itu bakteri patogen andaikan mengkontaminasi dia akan mati sehingga susu tersebut akan steril. Jadi prosesnya dia hanya dipanaskan, ya kemudian diukur suhunya, tapi dia dipanaskan tidak di atas api, tapi dipanaskan menggunakan selimut dengan alat tertentu lah sehingga dia tidak langsung tidak langsung di atas api. Iya, pemanasan langsung tujuannya supaya itu tadi tidak terjadi banyak kerusakan pada nutrisi. Betul, iya Pak. Tren sekarang ini ya. Iya. Tren ini kan bisa dikombinasi dengan kopi juga. Bisa, betul. Siap ini siap. Selera ya, selera sih, ya. Betul. Jadi harapannya kami akan membuat sebuah tagline itu ini juga konsumsi anak muda loh, kan gitu kan. Ini kita bukan hanya yuk ngopi ke kafe, tapi ayo kita minum susu di kafe. Yang mau membuka bisnis, katakanlah nanti buat kafe yang menyajikan ini bisa kerjasama. Kan, kami suplai susu kambingnya. Karena ya alhamdulillah Pak Win ini udah mampu membangun kemitraan yang semakin luas di Lampung ini, banyak melahirkan wirausaha di bidang kambing perah ternyata kan, karena memberikan peluang tadi ya, manfaat dalam bisnis keluarga. Turunannya ini juga nanti bisa melahirkan juga nanti mitra-mitra Pak Win di dalam memasarkan dari hilirisasinya ini, baik susu bubuknya maupun pasteurisasi. Susu pasteurisasi, benar. Kita luar biasa banyak mendapat pelajaran dari Pak Win ya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita untuk mengembangkan usaha baik di hulunya di peternakan. Karena peternakan ini ada dua tadi. Ada yang bibit kepada untuk kambing perahnya, tapi ada juga pedagingnya kan. Pedagingnya, betul. Karena tadi ada yang jantan, ada yang betina. Jantan, ada yang betina. Nah, sementara yang jantan ini juga cukup banyak tadinya. Banyak, bisa 50%. Bisa 50% gitu ya. Yeah. Kemudian dari sisi hilirisasi juga demikian, banyak varian. Ini ke depan mungkin akan banyak lagi nanti nih. Ya benar. Masih ada permen susu, ada keju, dan sebagainya. Gitu kan? Ya benar Pak. Makin banyak nanti produk yang muncul. Kita apresiasi Pak Win dengan semangat wirausahanya yang juga menginspirasi banyak pihak untuk ikut tumbuh bersama. Inilah semangat kita, berbagi peluang, menebar manfaat. Saksikan terus dunia usaha, dunia kita semua, berbagi peluang, menebar manfaat.